Jamaah ibu-ibu langgar Ashifa yang insya Allah senantiasa dalam turunan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu." Jadi Rasulullah, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang enggan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan enggan berjumpa dengannya. Maksudnya senang di sini yaitu manakala seseorang mukmin akan dicabut nyawanya, maka ia akan mendapatkan suatu berita gembira dengan keridaan dan surganya Allah. Nah, jadi ketika ia mendengar berita dan demikian tadi, sehingga ia pun merasa lebih senang daripada sewaktunya hidup di dunia. Ini bila orang meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan najah aja pun sudah diperlihatkan dengan keadaan orang tersebut. Kayak apa keadaannya waktunya hidup di dunia tersebut. Jadi ibaratnya hamparan sudah dilihatkan. Makanya di akhir-akhir daripada detik hendak kematiannya itu kada ada lagi yang lain nih. Bila ke atas, mati ke atas, dilihat. Nah, terkadang ketika yang melihat di sisi kanan kirinya pun sudah kada ada lagi kelihatan sama sekali. Oleh kenapa? Sebabnya sedang keasikan dengan apa yang dilihatnya. Jadi terhadap orang mukmin tersebut, maka Allah pun dengan senang akan menjumpainya, yakni dengan melimpahkan daripada anugerah dan karunia kepada orang tersebut tadi. Jadi dilihatkan nyaman keadaan orang itu tadi. Ketika yang meninggal, hujan kita kada berasa, ada bermacam-macam, ada ngalih. Ketika ini hendak dicabut daripada rohnya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang enggan di sini adalah maksudnya adalah manakala orang kafir akan dicabut nyawanya, maka akan diperlihatkan kepadanya siksaan yang akan ditimpakan kepadanya. Dilihatkan. Makanya ketika dilihatkan, orang tersebut mukanya sangat menakutkan. Ia bisa menangis, orang tersebut menyesali dengan kesesatannya. Bahkan lantaran tersebut saking takutannya, makanya takutan dengan kematiannya, takutan mati. Maka ketika melihat demikian, Allah pun juga enggan untuk berjumpa dengan orang tersebut, menjauhkan orang tersebut daripada rahmatnya dan akan menyiksa dengan orang tersebut tadi. Jadi kan ada pertolongan bagi orang tersebut. Makanya kita di setiap hari ini kita jangan kadang sampai meminta ampun dengan kesalahan-kesalahan kita. Hanya diantaranya kan dipadahakan bila ada sembahyang kita minta astagfirullah walil mu'minin wal mu'minat. Ujar guru memadakan apa yang berusaha kumpul jasdin bila subuh dibaca 27 kali, minta akan pengampunan kisah diri kita, minta ampun kita dengan kaum muslimin dan muslimat. Bila sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya cukup dibaca 11 kali. Dan kita meminta itu yang itu tadi, Assalamualaikum li wal muslimin wal muslimat, Assalamualaikum walil muslimin wal muslimat. Hanya kita meminta apa mudah-mudahan andai kita habis umur, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Minta mudahan mati dalam keadaan mati yang baik, yang kayak paling baik.
minta kita, sebab umur hasilnya Allah. Umur kan memandang dengan kesehatan seseorang, dan umur kan memandang dengan keadaan sakitnya seseorang. Bisa jadi orang yang sehat, manakala dan kesehatannya yang tak asik terlena, sehingga dirupa dan Allah bisa jadi meninggal dunia. Dan bahkan terkadang orang yang sakit karena ingat dengan Allah Ta'ala, sehingga Allah berikan orang tersebut umur yang panjang, supaya senantiasa meminta ampun, ingat dengan keadaan dirinya, sehingga ia sadar dan mati dalam keadaan Anda meninggal dunia, mati dalam keadaan membawa iman. Ada jalan yang kita harapkan selain mati dalam keadaan mati yang baik. Nah, kayak apa mati yang baik? Ketika kita meminta kalimat Ya Allah biya, Ya Allah biya, Ya Allah biusir khatimah, 3 kali kita baca, lalu nampak minta La ilaha illallah, diucapkan 3 kali. Kita minta supaya diteguhkan hati kita, dikuatkan hati kita, supaya ingat selalu Allah Ta'ala pada denang lain. Sebab dikala orang di akhir hayatnya huru hara yang namanya iblis syaitan, berbagai macam godaan, nang mana godaan tersebut hendak melemahkan dengan keyakinan kita, hendak meruntuhkan daripada keimanan kita dengan berbagai macam godaan. Bahkan bagi orang-orang yang terkadang daripada amalannya kurang, amalannya sedikit, tak banyak kejahatannya, terkadang ada orang nang mana ketika di akhir hayatnya apa, orang di dalam keadaan kehausan, haus, diberi minum, haus pula, diberi haus lagi. Makanya dikatakan orang yang tersiksa demikian, andai ditumpahkan banyu itu nang ada di sungai, nang ada di laut itu dimuatakan ke dalam untungnya, maka tidak akan menghilangkan daripada harga kehausannya oleh parasa. Kayak itu juga dengan orang yang keadaan karena kelaparan, lapar terus. Tapi bagi orang yang amaliyahnya lengkap, gawiannya baik, waktunya hidup dulu, waktunya sehat, kemudian perkataannya bagus, akhlaknya mulia, tutur gaya bahasanya pun menyamani dengan orang lain, kadang menimbulkannya di hati orang lain, maka andai seseorang tersebut diambil rohnya, diambil oleh Allah Ta'ala habis akhir hidupnya, yakinlah kehidupan orang tersebut dalam keadaan menikmati ketika di akhir hayatnya. Ada denang lain. Kalau kita keasikan kita, jadi yang terlena benar, pasti kita berikan jabatan ya Allah. Jujur kada? Nah, kalau kita jadi jangan kita terlena demikian. Jadi lihatkan oleh Allah Ta'ala wujud-wujudnya orang tersebut, nambalan tersisa. Dalam suatu hadis disebutkan, pernah para sahabat berkata, "Badapun nih, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta." Ujar sahabat dimanapun, wahai Rasulullah, kami semua ini merasa enggan untuk mati. Nyata ya Allah, aku nih aja, siapa anak mati, dan aku nih lah. Apalagi umpamanya orangnya sugih nyata-nyata suruh mati lah kesedah pun gede. Nang orang legenda kelas mati itu orang yang berputus asa, ya Allah kan putus asa. Padahal putus asa ini kan boleh. Apalagi putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa nampak lantaran umpamanya diputus cinta, terkadang bukan anak muda ya Allah lah. Lantaran putus asa menjalin hidup kauyuhan umpamanya nih. Lalu nampak peminum-minum segala begun segala macam, tuh putus asa lantaran kauyuhan menjalani hidup. Amun nyaman kada ada pun nakas mati. Amunnya kawa tuh hidup tuh kawa beratus tahun, amunnya kawa kehendak ya Allah, amunnya kawa tadi oleh nyaman, amunnya kada nyaman lalu hendak kagalakas, oleh kada nyaman tadi, ya oleh nyaman.
Lalu ketika sahabat mengucapkan demikian, kami ini enggan untuk mati, ujar sahabatnya. Lalu ujar Rasulullah, qala laisa dzalika bikarahatin. Ujar Rasulullah SAW, tidaklah yang demikian itu dimaksud dengan suatu dan enggan. Jadi bila kita nembak pada mengucap, oh ini kan hendak mati, itu kan ada enggan-enggannya. Nah kayak baca Rasulullah pulang, walakinna mu'mina ija tadaraja'ahul basyiru minallahi ta'ala bima yarju ilaihi minal khairi. Maka ujar Rasulullah SAW, akan tetapi bahwasanya seorang mukmin yang mana ia sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, ia akan didatangi malaikat pembawa berita yang gembira. Nah, maka bila orang meninggal dunia itu tadi, kan jadi enggannya. Oleh kenapa? Sebab nanti didatangkannya yang baik-baik, mengkau ancap kasih aja, bila kasih aja mengkawan. Nah, makanya kan satu cerita ketika orang yang dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang baik, ketika pinabala lambat membawa daripada jenazahnya ini untuk dikuburkan tuh ini mengucapkan nampak bila kasih diantar dan bila kasih ditanam saking hendak mati tadi. Tapi bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan suhul khatimah, meninggal dalam keadaan baiknya mengucap takutannya. Engkau dalam mati, jangan capati, jangan. Kenapa? Sebabnya takutan. Ketika dimasukkan nantinya ke dalam lubang kubur, pasti sudah bencana siksa akan menimpa dengan dirinya. Makanya takutan. Jangan orang kau meracun, melucat. Jangan kau didengar orang talinya oleh talingan manusia ucapkan si mayit ini tadi, niscaya ia akan mengucapkan yang demikian. Dan jangan kau didengar, cuma kan ada orang dengar orang. Oleh apa? Oleh orang yang sudah dia. Nah ada ruhnya aja. Jadi kadang kau bersangkutan dengan kita. Makanya kita kadang-kadang mendengar. Andai kita mendengar, pasti orang bukahan sudah. Nyata sudah. Jangankan ibaratnya nang istilahnya mengucap nang kada baik, bersuara aja kan. Ya Allah bersuara nang baik aja kan. Berpikir orang sudah. Apalagi banyak mengucap, oi. Jangan dicapati memberi lambati umpamanya nih, membawa nih, bergemat kau umpamanya, yakin urun malah pas sebertaan misalnya. Ya kalau malah pas sebertaan, yakin dia bisa malah pas sebertaan, kurang takutan bertanya nyata dulu, takutan orang. Nah maka orang tersebut nantinya akan gembira dengan kabar dibawa oleh malaikat, nih ujar malaikat. Makanya kan dalam satu amaliyah itu kan ada dikatakan dalam kitab Tanqul Qaul yang terkeistimewaan orang yang mengamalkan salawat 1000 kali. Salawat yang mengamalkannya 1000 kali tiap hari sampai mati. Artinya nih kalau berpagatan hari ini mengamalkan, esok dia mengamalkan pulang, mas sembahyang tetap digawi lah, sembahyang digawi, nawajib baju tetap digawi. Kalau kita salah paham ya Allah. Sembahyang digawi, puasa digawi, zakat dilaksanakan. Kemudian apa lagi? Mas zakat, naik haji, bila ada duitnya dilakasi, jadi tunda-tunda. Kalau mati kita berhinak, kita kada tahu kita. Ya Allah, pakajut, ya Allah, duitnya lakasi. Dan bila sudah tak komplit 05 ini sudah nyaman, sudah hidup, jangan kalau banyak orang mikirkan yang lain lagi, banyak beramal aja. Apalagi amal sudah umur pemain menjalan 70. Nah jangan banyak macam-macam aja lagi. Apa yang kita gawe, kita kumpulkan kita kadang kalau bakalan gua mati. Kecuali apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, apa yang kita persiapkan gesan sang kita, nah itu bang kita. Nang cagaran menolong dia kita. Bila kita asik terus digawian, gawian kita ada kesudahannya. Ada kesudahannya. Padahal pun dihitung-hitung dengan waktu kita kan di dalam kita menuntut ilmu ini kan adalah paling setengah jam, paling lawas sejam dua sebenarnya itu sudah jalan. Kalikan 24 jam banyak waktu yang lain, tapi terkadang kita sembahyang aja kayak Pak. Padahal yang sembahyang itu kan ibaratnya paling lawas sekali 5 menit, kemudian awal bisa aja 2 menit, kemudian awal atau
Nah kayak orang sembahyang, kayak orang anak bahira itu nah sekitar baru maharit ya kau laju ya nah. Yang penting dia untuk sudah sembahyang. Namanya kau yang penting. Dalam masalah ini jadi kadang masalah yang penting yang sembahyang kadang pas kada gerakannya dulu. Nah gerakannya tuh pas kada, bukannya asalan kada. Oleh ini kewajiban dan ini tadi samuga samulik, jadi harus beapik bujur-bujur. Ketika kita menggawi dan hal-hal yang lain, artinya ketika kita memasakan hendak supaya nyaman orang makan kayak apa, supaya kita menikmati nyaman kayak apa, itu juga malam kayak apa takarannya segera pas, supaya jangan kalambikan, supaya jangan jadi bubur kayak apa, supaya jangan kalau itu juga sembahyang kayak apa, supaya nikmat, supaya jangan banyak kayak ayam mematok baras jangan dua. Sama kita bujur-bujur kita kulit. Jadi jangan asalan ketika kita hendak mengerjakan daripada ibadah dari amun hendak kena kulitnya nyaman. Mana hendak kita bicarakan. Orang nama amalakan dan demikian. Jadi nampak salawat tadi 1000 kali dia amalakannya. Ketika orang seperti akhir hayatnya tidak akan dicabut rohnya kecuali dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Wahai malaikat, lihatkan ibadahnya. Nah, dilihatkan gambarannya. Manjatnya kita melihat nyaman kalau takurihi kita senyum bisa tak meninggal dalam keadaan kain nyamanan takurihi langsung. Nah, baru kita dilihat anak ada baik salah takutan abang takutan muka raut wajah kita pun kurang nang di kanan di kiri pun seakan-akan takutan juga melihat dengan keadaan kita. Oleh karena apa? Saking ngerinya kita lihat tadi. Nang kada kawa orang lain melihatnya terkecuali kita aja. Tadi takutannya tadi kita makanya kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati berimanlah kepada mudah demikian. Mudah-mudahan yang kita gawin tadi diterima oleh Allah Taala. Itu yang kita harapkan betul-betul ya Allah lah. Ya Allah lah. Nanti ya. Jadi niat kita bersama betul-betul membaik. Kemudian setelah diucapkan oleh baginda Rasulullah demikian, "Falaisa sayun habba ilaihi min liqa'illahi ta'ala fahabballahu liqa'ahu." Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, karenanya tidak ada sesuatu pun yang lebih ia sukai melebihi daripada perjumpaannya dengannya Allah Ta'ala, sehingga Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Ketika dikatakan tadi, ini wadahikam nih kayak apa? Kalau bancap kan dapat tahu, bancap kayak ini, menjawab dia asli nah. Ada tahan lagi sudah menunggu ini, saking hendaknya kita. Nah nih, saking apa? Saking nikmat nanti hadapinya tadi. Tetapi sebaliknya Rasulullah, wa innal fajira au qala al-kafira, sedangkan orang yang jahat atau orang yang kafir yang mana orang itu berada dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ketika ia dalam keadaan sakaratul maut, maka ia didatangi oleh malaikat pembawa berita yang menakutkan. Dibawa berita yang sangat begitu menakutkan, sehingga hal tersebut menunjuk akan kejelekan. Nih siksaan biasa nikam ini akan ditimpakan wanita mereka. Nih itu wanita dilihatkan ayat orang takutan kita. Ini orang yang fajir, ini orang yang kafir, ini orang yang enggan, yang koler, mengambil hal-hal yang baik, yang meninggalkan suatu kewajiban, yang menjadi haknya Allah, yang hak Allah, ya sembahyang tadi, ya puasa, ya bayar zakat tuh menjadi kewajiban rukun masalahnya. Ya kayak itu juga haji. Di orang yang bujur-bujur fajir, orang yang bujur-bujur yang mendapat dari siksanya Allah sungguh mengerikan takutannya, sehingga ia nantinya merasa enggan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggan untuk berjumpa dengan orang tersebut. Jadi orang pun ingat ampun juga. Oleh karena apa? Amunnya awak, artinya kenapa? Saking
oleh lantaran disebabkan kada baiknya orang nanti deh. Jangankan nang itu kita aja kan, kalau lah mau bertemu, jangan bertemu orang yang jahat, orang yang bilang nang kada bagus sudah karakternya macam siapa nang bertemu, menyakal menghindar, menggawa, ya kalau. Nah, apalagi ini nyata masalah daripada suatu kematian baginnya lagi, yang jelas-jelas nyata. Kemudian diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda. Nah, lalu di situ Nabi kita bercerita, ujian Nabi mengadakan ada sekelompok orang Bani Israel. Nah, sekelompok daripada orang Bani Israel ini mereka keluar hingga mereka begitunya keluar sampai mereka di suatu pekuburan. Nah, beliau kumpul di pekuburan, lantas lalu buahnya berucap, jawabannya nampak bagaimana kalau kita ini sembahyang, kemudian kita meminta dua Tuhan kita ini, di pekuburan tadi meminta dua Tuhan kita ini tadi, minta agar orang yang mati ini tadi, ini yang mati nih supaya dihidupkan. Nah, hidupkan ini Bapak meminta supaya buatnya memberitahukan dengan masalah daripada kematian mereka dengan kita. Dan belum sembahyang. Nah, yang Nabi memisahkan. Maka setelah itu mereka pun lantas sembahyang, lalu mereka pun berdoa kepada Tuhannya. Lalu ketika mereka berdoa, ternyata doa yang dipanjatkan mereka itu dikabulkan oleh Allah. Berdoa, mendoakan orang yang sudah mati ini supaya hidup lagi. Yang di tahun ini kayak apa nih? Bayi di tahun ini, bayi dia berdoa, tak kabul tadi doa supaya yang mati ini hidup lagi, supaya buatnya kaum anak ini kan dengan keadaan mereka tadi. Embas berdoa tadi, di mana tiba-tiba ada seseorang yang mana seseorang tadi menampakkan daripada kepalanya daripada suatu kubur yang hitam dan sunyi. Nah, banyak berdoa, terus berdoa muncul kepala di atas kuburan hilang. Kalau meminta nih tadi, bayang meminta apa jadi bocap yang muncul tadi. Ya haulai ma turiduna wallahi la qadimtu mundu tis'ina sanatan fama zahabat miral mauti minni hatta ka'annahu al-an. Nah, jadi hujan yang berucap, hujan yang kapalan muncul di atas kuburan yang berucap, Bapak hujan mengucap akan Mbak melihat yang demikian tadi kan hujannya mengucap, nampak saya berkata, inilah yang kamu inginkan untuk diketahui. Mungkin nak tahu kalau ayat apa keadaan orang sudah mati ini yang memadahkan. Demi Allah, demi Allah saya telah mati selama 90 tahun yang lalu. Namun biar memadahkan sakitnya mati itu tidaklah lenyap daripada diriku, sehingga saat sekarang ini hujan mengucapnya seakan-akan masih berada dalam keadaan mati. Saking sakitnya itu masih terasa, padahal sudah meninggal 90 tahun yang lalu. Artinya apa? Hadisnya mana mati yang tadi mengucap demikian, Allah Ta'ala an nu'idani kama kuntu wa kana baina ainaihi asaru sujudi. Jadi mereka tadi meminta, berwujud-wujud meminta minta doakan kepada Allah Ta'ala untuk mengembalikan diri pujiannya nampak sebagaimana keadaan dahulu, padahal di antara kedua daripada matanya tadi terdapat bekas sujud. Padahal nampaknya orangnya nih masih terasa sakitnya daripada mati ini tadi. Jadi jangan dikira dari nyaman mati, tidak mungkin kita melihat orang mati nyaman, melihat warak.
Makanya kan di dalam selamat itu ada doa Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, minta bila dimatikan supaya mati dalam keadaan nyaman, kayak apa paling nyamannya. Nah, tadi doanya tadi, namanya selamat itu bagus banget. Nah, minta mati bila mati, minta mati akan yang paling nyaman kayak apa. Nah, bila sudah Allah kabulkan, Allah berikan demikian, maka otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kada ada tandingannya, yang kita akan rasakan untuk selama-lamanya, yang kada ada bersudahan makanya kita hidup di dunia. Mungkin ini jangan dapat umum sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.